Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil qiyamah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kembali tentu terlebih dahulu kita sama-sama memuji Allah atas nikmat, rahmat, karunia yang senantiasa selalu Allah curahkan, Allah berikan kepada kita semua. Seterusnya salawat dan salam selalu juga tentunya kita doakan agar sampai kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah insyaallah yang ingin kami bagikan pada kesempatan kali ini, mungkin kita akan sama-sama mempelajari dan melihat hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu berkaitan Bu dengan apa yang rasanya belakangan. Kini kok Bu awak calia berita-berita atau media massa misalnya isi berita tuh rasanya yang membuat sasak dado sih saudara. Iya Bu. Mungkin ini akan terjadi setiap tahunnya, setiap masa, hari demi hari pasti akan terjadi hal-hal adanya berita yang membuat hati tidak lama, membuat awak mengerenyutkan dahi. Pasti ada setari nabo, tapi yang belakangan kok agak baturi-turi rasanya. Kadang ya sejak internet kok lah gampang diakses ya Pak ya. HP, saudara informasi kok bisa dapatkan dalam handphone kok Bu. Kadang awak mencari yang ndak awak cari Bu. Awak nio menemukan hal yang ndak nio awak temukan. Awak nio mencari sesuatu kok Bu, yang paralu dapet, tapi kadang yang ndak paralu muncul loh. Ada hal yang nio awak ketahui, tapi kadang hal yang ndak nio awak tahu itu loh yang lebih banyak dominan muncul. Itulah kadang yang membuat awak paniang kepala ada nabo. Jangan awak cari berita-berita belakangan. Mulai dari isu pemerintahan, mulai dari isu-isu yang mungkin rumah tangga orang yang tak perlu tahu tapi dipaso tahu. Kenapa? Oh, nak nio tahu, nak nio tak peduli ada sia orangnya saya nak tahu dah. Tapi itu saya isi saudaranya yang awak nak nio tahu sampai awak dipaso tahu. Maka ini tentunya akhirnya pertama Bu yang membuat kami akhirnya bisa memahami ayat Allah. Apa ayat Allah Bu? Allah pernah mengatakan ketika Allah menggambarkan surga, Pak, Allah menggambarkan surga, menawarkan surga kepada orang-orang yang beriman tuh, Allah menggambarkan keindahan surga itu tuh, Allah cari Tuhan di surga itu ada taman-taman, ada sungai, ada bangunan yang tinggi yang bisa awak tinggali, bisa awak tempati. Apa yang awak inginkan dapat di surga, kan itu apa? Surga itu apa? Kece Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an maupun keterangan hadis Nabi. Tapi hal yang menarik, Allah juga menawarkan di antara keunggulan kalau awak tinggal di surga apa cik Allah Pak Bu? La yasma'una fiha lagwaw wala kidzaba. Di dalam surga itu kelak mereka orang-orang yang masuk surga itu masuk ke dalam surga Allah itu, apa yang akan mereka dapatkan? Mereka di dalam surga itu la yasma'una fiha, tidak akan mendengar lagi. Orang-orang yang masuk surga itu tidak akan mendengar apa yang tidak akan nyodanganyo lagwaw, perkataan-perkataan yang tidak berguna, berita-berita yang tidak berguna, hal-hal yang harusnya membuat sasak ada doa, berita-berita bantuan itu tidak ada di surga. Ini keunggulan surga yang Allah katakan. Jadi kalau di dunia kok wajar saya untuk Pak. Wajar saya ada berita-berita yang tidak masuk akal, berita-berita yang membuat kepala awak sakit, wajar. Makanya Allah kecian kalau kalian lah masuk surga, berusahalah kalian masuk surga supaya kalau lah di surga tuh tidak ada berita-berita yang ganjil-ganjil. Dan Allah katakan juga wala kidzaba. Kalau kalian lah masuk surga itu tidak akan ada tipu menipu Kalian akan pernah ditipu di dunia kok kan isi tipu menipu saya Pak. Awak ini di dunia kok kalau awak tidak hati-hati Pak, lengah sakit saya akan dikijua. Lengah sakit saya awak bului Bu.
Lengah seketik sewa, karena itu kau undang-undang. Lah, pembahasan awak terus. Cuman itulah, kalau di dunia kau identik sekali dengan tipu menipu. Tapi Allah kecil, kalau kalian masuk surga, kalian tidak akan mendengar lagi berita-berita yang tidak perlu, yang tidak kalian butuhkan. Isi dalam surga itu ketenangan hati selainnya. Dan kalau awak masuk surga itu, awak tidak perlu hidup dengan penuh was-was ledo. Awak tidak perlu hidup dengan penuh kehati-hatian medewa ini di dunia ledo. Karena tidak akan ada lagi perkataan-perkataan bohong dan dusta di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Maka yang ingin kami sampaikan hadis tadi itu, Bu, kami jadi tengok hadis yang pernah kami hafalkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan, Pak, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala an, Rasulullah pernah mengatakan, Innad dunya innad dunya, ketahuilah kata Nabi, sesungguhnya dunia ini, tempat yang kita tinggali saat ini kok, Pak, inna dunya mal'unah, adalah tempat yang terkutuk, adalah tempat yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa mal'unun ma fiha, kata Rasulullah, dan segala yang ada di dunia ini, semua yang menapaki dunia ini, semua yang tinggal apapun bentuk makhluknya, mal'unun, juga dilaknat. Dunia kok dilaknat cik Nabi, Bu. Dan saudara yang ada di dunia kok juga dilaknat cik Nabi sallallahu alaihi wasallam oleh Allah Subhanahu wa taala, terkutuk saudaranya. Tapi kemudian tentu Rasulullah beri pengecualian. Ada beberapa yang beko akan selamat dari laknat ataupun kutukan Allah. Maka ini yang ingin kami sampaikan, ini yang ingin kami bagikan, Pak. Siapa orang yang selamat dari kutukan Allah terhadap dunia kok, Pak? Yang pertama Rasulullah katakan, illa zikrullah. Orang yang selamat dari kutukan Allah atau laknat Allah terhadap dunia itu orang yang senantiasa berzikir, mengingat Allah. Zikir itu apa artinya, Bu? Mengingat. Zikrullah, mengingat Allah. Di antara kita mungkin Allah membiasakan zikir, ya, Bu, ya. Allah pun mengatakan wala dzikrullahi akbar, dan ketahuilah zikir mengingat Allah itu adalah di antara amalan yang paling gadang pahala, ya, Pak. Besar pahala zikir. Karena kita ketahui kalau ibadah-ibadah lain, ya, Bu, ya, kau perlu ketahui kalau ibadah-ibadah lain, ibadah-ibadah yang dalam bentuk tubuh awak melakukan kegiatan ritualnya itu rentan diganggu oleh setan. Awak sholat misalnya, Pak, Bu, kok di masjid itu gampang mana hati awak tuh diganggu oleh setan. Yang awalnya mungkin awak khusyuk, tapi makin lama makin ramai orang di sekitar awak, hilang mungkin ni awal awak itu ikhlas untuk Allah. Gampang ibadah-ibadah lain itu yang nampak di manusia, Pak, Bu. Sholat tuh kan nampak di orang, Pak, Bu. Kalau sholat di masjid nampak di orang, nak, Bu. Kalau bahasa daka, kota amal tuh yang nama kota amal tuh di masjid, Bu. Kadang awak pas nih mau masuk anbiti itu tuh ada orang sekitar awak. Gampang setan mengganggu niat-niat awak tuh. Tapi kalau zikir, Bu, zikir tuh amalan hati, amalan lisan yang kadang awak sambil berjalan bisa zikir, Pak. Awak sambil melakukan kegiatan mangau misalnya, Pak, batukang awak di rumah, mencangku awak di rumah, memasak awak, Bu. Orang lain mencari awak sedang memasak, tapi pada hakikatnya awak bisa nak berzikir di situ, Bu. Bisa. Maka zikir ini amalan yang paling besar di sisi Allah, paling besar pahalanya Allah berikan. Karena apa, Bu? Karena setan agak susah menyusup niat hati orang yang berzikir. Soalnya berzikir tuh orang nak tahu ke orang lain awak berzikir, Pak. Awak sedang sholat mungkin bisa jadi digadu oleh setan, hilang pahala sholat awak gara-gara awak senang dilihat dari orang. Tapi kalau berzikir saya nggak melihat awak, Pak. Murni zikir itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara kita mungkin mengenal zikir itu subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Tapi perlu kami ingatkan juga, zikir itu banyak bentuknya, Pak. Zikir itu banyak bentuk kalimat zikir, baik itu tasbih, tahmid, tahlil dan lain sebagainya, banyak, Bu.
yang awak baca setelah sholat bersama imam tuh tadi zikir. Kemudian ada juga zikir-zikir berupa tasbih, subhanallah, atau yang diajarkan Nabi dalam hadis subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, atau ada namanya zikir pagi petang, Bu. Zikir pagi petang atau al-maksurat. Apa di antara kalimatnya mungkin subhanallah wa bihamdihi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsy wa midadan li kalimati asbahna ala fitratil islam wa kalimatil ikhlas. Banyak bentuk-bentuk zikir tuh, Bu. Tapi yang ingin kami sampaikan, Bu, yang ingin kami bagikan tentang zikir kok, apa yang disabui oleh Imam Ibnu Qayyim mengenai zikir. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah pernah mengatakan zikir yang paling penting, yang paling utama itu adalah mewujudkan ingat Allah dalam setiap kegiatan yang kita lakukan. Kalau baca subhanallah, Allahu akbar dan lain sebagainya itu insya Allah pahala, Pak. Baca la ilaha illallah sebagai zikir itu akan Allah balasi dengan pahala yang besar, kata Rasulullah SAW. Tapi zikir yang paling penting, ingat Allah yang paling penting itu di mana, Pak? Dalam setiap tindakan awak dalam kehidupan. Banyak awak yang membasahi lidah awak, membiasakan lidah awak untuk senantiasa berzikir. Selesai sholat tidak pernah tinggal zikir awak bersama imam ataupun sendiri. Tapi ketika keluar dari sholat kita, beraktivitas kita, bermuamalah kita, masihkah kita berzikir dalam muamalah awak, Bu? Kadang sering di antara kita itu lupa, tidak jadinya berzikir, tidak jadinya mengingat Allah ketika sudah dihadapkan dengan hal-hal yang menggiurkan. Padahal hal tersebut kadang dosa, Pak. Paslah dihadapkan dengan dosa, ditawarkan hal-hal yang membuatnya senang, tapi itu dosa, tidak jadinya berzikir. Padahal hakikat zikir yang paling utama itu, Pak, ingat Allah dalam setiap tindakan awak. Ingat Allah dalam setiap apapun yang awak lakukan dalam kehidupan dan kegiatan kita. Itu zikir yang paling utama. Nah, itu yang pertama. Jadi kalau membiasakan zikir tadi itu, Pak, insya Allah awak selamat dari laknat ataupun kutukan Allah terhadap dunia dan seluruh isinya. Dan Rasulullah juga mengatakan, wallahu illa dzikrullah wa ma walahu. Yang selamat dari kutukan Allah terhadap dunia itu adalah orang yang senantiasa berzikir, dan kemudian orang-orang atau segala sesuatu yang mengarahkan kepada zikir kepada Allah, ataupun segala sesuatu yang mengarahkan kita dalam ketaatan pada Allah. Maka bisa pahami di siko, Bu, kalau berkegiatan, Pak, kalau memiliki profesi apapun, kalau memiliki kegiatan apapun, pastian kegiatan awak itu dalam sehari-hari, Pak, Bu, berada dalam koridor yang mengarahkan awak selalu di jalan Allah. Jangan sampai sedetik pun dalam kehidupan kita ini kita lost, kita hilang dari koneksi kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pastian kegiatan awak tuh, Bu, dalam keseharian awak tuh kegiatan yang selalu mengarahkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kok kamu masak awak di rumah, Bu, pastian memasak awakku untuk ibadah, untuk memberikan makan kepada keluarga kita, dan ini merupakan ibadah. Itu kan mengarahkan kegiatan awak, berarti mengarahkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang bentuk aku yang harus dilakukan oleh orang-orang yang beriman, Pak. Kalau bakar rajo, Pak, pastian karajo aku untuk mencari nafkah, untuk menghidupi keluarga awak, dan itu ibadah. Maka insya Allah kalau awak selalu memposisikan diri kita untuk berada di koridor jalan yang mengarahkan kita untuk selalu taat pada Allah, maka insya Allah kita juga akan selamat dari kutukan Allah terhadap dunia dan seluruh isinya ini. Dan kemudian dua hal terakhir, Rasulullah katakan orang yang akan selamat dari kutukan Allah terhadap dunia dan isinya ini, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah katakan orang yang selamat itu siapa, Ibu? Al-alim, orang-orang yang berilmu, wal muta'allim, dan orang-orang yang senantiasa mencari ilmu atau menuntut ilmu. Maka di sini kita perlu pahami sama-sama, Pak, ini maksudkan dengan ilmu. Kan agama aku menyuruh mana menuntut ilmu, nah, Pak? Menyuruh kita semua untuk mencari ilmu. Thalabul ilmi faridatan 'alal kulli muslimin. Menuntut ilmu itu wajib hukumnya, kata Rasulullah, bagi seluruh orang-orang yang beriman.
Tapi ilmu apa yang awak cari? Awak sekolah anak awak di kampus tuh nyambianya jurusan ekonomi, oh tuh nak ilmu tuh doh. Ndak boleh itu doh Pak. Maka ilmu sebagaimana yang dikatakan oleh salah seorang salaf, ulama salaf terdahulu, salafus saleh, maka ilmu itu adalah segala sesuatu berupa pengetahuan yang akan mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun ilmu itu Pak, pengetahuan, apapun bentuk pengetahuan yang akan mendekatkan kita kepada Allah, maka itu adalah disebut dengan ilmu. Baik itu ekonomi, baik yang pelajari Pak, tapi kalau mempelajari ekonomi itu dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, untuk mencari tahu cara berdagang, berbisnis dengan cara yang Allah ridhoi, maka itu akan menjadi ilmu di sisi Allah. Itu yang disuruh Allah untuk menuntutnya oleh Rasulullah dan Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah penting kedudukan ilmu. Dan kalau awak misalnya Bu, kan tidak sadar awak yang sekolah dan Bu, tidak sadar awak yang menyelesaikan sekolah S1, S2 dan lain sebagainya, di antara awak mungkin tidak menempuh jenjang pendidikan akademis. Maka bukan berarti berarti ampun tidak masuk, ampun tidak berilmu doh. Tidak doh. Yang ibu-ibu lakukan sekarang, yang bapak-bapak lakukan sekarang ini adalah dalam rangka menuntut ilmu. Maka tidak ada istilah awak, ampun tidak ada kesempatan ledo ampun lah tuh, ampun tidak masuk kategori hadis Nabi ledo, tidak masuk awak saudaranya Bu. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntut ilmu itu mulai dari kita dilahirkan sampai masuk awak ke lahad, sampai masuk akal yang lahad bisa atau batin terakhir awak menuntut ilmu. Selagi awak masih hidup ini kok Bu, barapun umur awak masih kita semua dibebankan, diwajibkan untuk menuntut ilmu. Maka dengan ilmu yang kita pelajari, khususnya ilmu agama kok Bu, awak datang setiap subuh Bu, insya Allah dengan ilmu-ilmu yang kita pelajari itu, tapi jangan sampai dipelajari saya Bu ya Pak, jangan sampai awak dengar saya kemudian beko keluar dari musaji, meritu saya ada perubahan ada. Kalau bisa awak datang setiap subuh tuh ada impact, ada dampak dalam perbuatan kita, berubah. Beda orang yang menuntut ilmu tuh Bu, di orang yang tidak menuntut ilmu. Beda orang yang mempelajari danga kajian. Ibu kan mendengar kajian kok. Harusnya beda awak yang datang pengajian kok di orang-orang yang tidak datang ke pengajian. Itu harus nampak bedanya. Dan insya Allah dengan kita mempelajari ilmu ataupun nanti akhirnya kita menjadi orang yang berilmu, maka kita juga akan Allah selamatkan dari kutukan Allah terhadap dunia ini. Maka itulah insya Allah yang menjadi kajian kita pada subuh ini Pak. Allah mengatakan, Rasulullah mengatakan tadi ya Bu ya, inna dunya mal'unah, sesungguhnya dunia itu adalah tempat terkutuk, tempat yang dilaknat oleh Allah. Wa mal'unun ma fiha, dan seluruh yang ada di dunia itu juga terkutuk kecuali ada sampai tadi Bu, illa dzikrullah, orang yang senantiasa mengingat Allah. Usahawan awak selalu berzikir ya Bu ya, basahi lidah awak dengan zikir mengingat Allah. Dan paling penting itu zikir itu bila Bu, ketika awak mengambil tindakan dalam kehidupan kita. Yang pertama zikir, memperbanyak zikir akan menyelamatkan kita dari kutukan Allah. Yang kedua tadi, melakukan kegiatan kita dalam sehari-hari itu pastikan kegiatan awak lakukan itu berjalan, kita berada dalam jalan yang selalu kita melakukan kegiatan yang selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga tadi, awak menjadi orang yang alim, orang yang berilmu. Kalau awak bisa menjadi orang yang berilmu, Bu, seindahnya awak menjadi yang kedua tadi pilihannya apa Bu? Au muta'allim, atau orang yang menuntut ilmu atau berusaha menjadi cerdas dengan ilmu pengetahuan yang mereka coba dengarkan atau mereka coba dapatkan. Maka mudah-mudahan apa yang kami sampaikan menjadi pelajaran bagi diri kami, seterusnya bagi kita semua. Banyak maaf, kita tutup dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Kita sempurnakan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.